Apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan merupakan kegiatan menilai dan memilih di antara beberapa pilihan untuk mendapatkan hasil yang paling baik. Setiap orang memiliki alasan yang berbeda-beda, bisa bersifat logis, finansial, atau sosial, sesuai dengan kebutuhan pribadi. Proses ini memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam berbagai bidang seperti manajemen dan kebijakan publik. Lalu yang selanjutnya, apa sih karakteristik pengambilan keputusan? Dalam karakteristik pengambilan keputusan, yaitu ada dua bagian. Yang pertama, memahami konsekuensi, dan yang kedua, memiliki tujuan yang jelas dan rasional. Yang pertama, dalam memahami konsekuensi, yaitu siap bertanggung jawab atas segala risiko dari pilihan yang telah diambil. Lalu yang kedua, dalam memiliki tujuan yang jelas dan rasional, yaitu untuk mempertimbangkan segala keputusan dari pilihan yang diambil. Contoh singkatnya yaitu, jika memilih jurusan tertentu dan ternyata sulit, maka ia tidak menyalahkan orang lain, tapi tetap berusaha. Dan ada dua dimensi pengambilan keputusan berdasarkan pendapat Sarwono di tahun 2018. Yang pertama adalah orientasi nilai, yaitu dimensi yang berfokus pada tugas dan masalah teknis atau fokus terhadap orang lain di masalah sosial. Yang kedua adalah toleransi terhadap ambiguitas, yaitu di mana sebagai indikasi tingkat yang mana seseorang memiliki kebutuhan tinggi terhadap struktur atau kendali di dalam hidupnya. Nah, kedua dimensi ini jika dikombinasikan akan menghasilkan 4 gaya berbeda dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama adalah analitis, di mana mereka yang menggunakan gaya analitis ini menginginkan lebih banyak informasi sebelum mengambil keputusan, yaitu mereka mengambil keputusan secara lebih hati-hati. Yang kedua adalah direktif, yaitu kecepatan dan efisiensi mereka yang mengambil keputusan. Seringkali keputusan dengan informasi yang minimum dan sedikit alternatif. Yang ketiga adalah gaya konseptual, di mana mereka memusatkan perhatian dalam jangka panjang dan sangat baik dalam menemukan pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah perilaku, di mana mereka yang mengambil keputusan menaruh perhatian mereka terhadap prestasi orang lain, dan mereka juga rela menerima saran. Mereka menghindari konflik karena penerimaan orang lain itu penting bagi pengambil keputusan dan yang signifikan. Namun gaya yang direktif identik dengan maskulinitas atau bagi laki-laki, yaitu agresi, power, otokratis, dan lain-lain. Sedangkan gaya yang behavioral cenderung erat dengan feminisme atau perempuan, yaitu mudah berkomunikasi, hangat, empatis, persuasif, dan mau berkompromi, serta menghindari konflik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persepsi dan pengambilan keputusan. Pertama, kita akan membahas bagaimana persepsi memengaruhi proses pengambilan keputusan. Persepsi adalah proses penyaringan informasi berdasarkan pengalaman dan cara berpikir seseorang. Dalam hal ini, setiap individu menggunakan kerangka acuannya masing-masing, yang disebut frame of reference, untuk menafsirkan informasi yang diterima. Struktur sikap juga berperan penting. Individu dengan sikap yang kaku atau otoriter cenderung tidak peka terhadap perubahan dan sulit menerima informasi baru. Sebaliknya, individu yang memiliki struktur sikap lebih abstrak dan fleksibel lebih terbuka terhadap informasi yang berbeda dan aktif mencari perspektif lain. Akibatnya, persepsi seseorang bisa menimbulkan bias, yaitu perbedaan antara fakta objektif dan realitas subjektif. Bias inilah yang akhirnya memengaruhi cara seseorang menginterpretasikan situasi dan menentukan gaya pengambilan keputusannya. Selanjutnya, kita masuk ke peran nilai dalam mengambil keputusan.
Nilai adalah pedoman yang berasal dari pengalaman hidup dan interaksi sosial seseorang. Nilai ini mencerminkan keyakinan yang akan memengaruhi bagaimana seseorang bertindak atau memilih suatu alternatif dalam bertindak. Nilai juga menentukan gaya perilaku dalam mencapai tujuan. Namun, yang perlu diingat, tidak ada satupun dari kita yang sepenuhnya objektif. Nilai dan bias pribadi kita seringkali memengaruhi keputusan tanpa kita sadari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari nilai-nilai yang kita miliki, agar tidak menjadi bias yang masuk objektivitas. Dengan begitu, kita bisa mengambil keputusan secara lebih cermat dan bijaksana. Lalu ada pengambilan keputusan dalam kelompok. Kelompok dinilai lebih rasional, demokratis, dan mudah diimplementasikan dibandingkan individu. Karena pertama ada unanimity, diskusi menekankan perbedaan demi sebuah konsensus. Yang kedua ada majority wins, posisi mayoritas jadi keputusan akhir dalam pengambilan keputusan. Lalu ada truth wins, posisi dianggap paling benar yang menang. Lalu ada two-third majority, harus mencapai 2-3 suara dalam pengambilan keputusan. Lalu ada first shift, mengikuti opini pertama yang bergeser. Nah, pengambilan keputusan itu kesimpulannya berasal dari perspektif dan deskriptif. Keputusan itu dibuat tetapi dengan satu syarat, yaitu menyeimbangkan antara apa yang diperlukan. Pengambilan keputusan sebagai proses membuat sebuah pilihan. Jadi, intisari dari pengambilan keputusan adalah harapan terciptanya suatu hasil yang terbaik. Nah, jika bicara tentang perempuan dan laki-laki dalam mengambil keputusan, perempuan itu lebih kompleks dalam mengambil keputusan daripada laki-laki karena memiliki banyak pemikiran. Nah, kalau apa sih pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan itu proses memilih alternatif terbaik untuk mencapai satu tujuan yang sama. Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh persepsi, nilai pribadi, dan gaya pengambilan keputusan. Lalu di pengambilan keputusan ini ada 4 gaya pengambilan. Yang pertama itu ada analitis, konseptual, dekreatif, dan behavioral. Nah, persepsi bertindak sebagai filter terhadap sebuah informasi yang dipengaruhi oleh struktur sikap. Lalu nilai pribadi mempengaruhi juga nih objektivitas dan pilihan individu. Nah, keputusan kelompok itu memiliki sebuah keunggulan tetapi rentan terhadap bias kelompok dan pemikiran kelompok. Solusi dari pengambilan keputusan ini salah satunya sih ada default advocate dan authentic dissent untuk meningkatkan kualitas keputusan dalam kelompok. Terima kasih, itu adalah kesimpulan dari pengambilan keputusan